Simulator Cortex adalah platform yang disediakan oleh DJP untuk melakukan pengujian atau simulasi pelaporan pajak pada Cortex. Anda dapat mengaksesnya dengan membuka laman SPT, stripsimulasi.pajak.go.id. Pada video ini, kita akan mencoba simulasi pelaporan SPT tahunan melalui Cortex untuk wajib pajak orang pribadi dengan sumber penghasilan dari pekerjaan. Untuk login, isi NIK Anda pada ID pengguna dan password sebagai berikut. Lalu klik login. Setelah Anda sukses melakukan login, buka menu surat pemberitahuan SPT. Kemudian buat konsep SPT. Pilih jenis SPT, PPH orang pribadi. Lalu klik Next. Pilih SPT tahunan pada jenis periode SPT. Pilih tahun pajak 2025. Lalu klik Next. Pada simulator ini, skenario untuk SPT pembetulan belum tersedia. SPT pembetulan hanya dibuat ketika terdapat kesalahan seperti lebih bayar atau kurang bayar dalam penyusunan SPT normal yang sudah disubmit. Pilih model SPT normal. Kemudian klik Create Tax Return. Klik ikon pensil untuk mengedit SPT. Pilih opsi pekerjaan pada sumber penghasilan. Skenario opsi pekerjaan bebas dan kegiatan usaha belum tersedia pada simulator Cortex. Jika Anda memilih opsi yang tidak tersedia, akan muncul notifikasi peringatan. Pada metode pembukuan pencatatan, pilih pencatatan. Scroll ke bawah. Pilih status perpajakan PH atau MT, jika status perpajakan suami dan istri yang dijalani adalah pisah harta atau memilih terpisah. Setelah itu, jawab pertanyaan seputar pendapatan dan perpajakan. Sesudah menjawab pertanyaan, akan muncul instruksi mengenai lampiran bagian mana yang perlu diisi. Scroll ke atas, klik tab L1 untuk membuka form lampiran yang perlu diisi. Scroll ke bawah untuk membuka lampiran 1D. Lampiran 1D dan 1E umumnya merupakan data pre-populated atau sudah diisi secara otomatis oleh sistem setelah perusahaan melakukan penginputan A1, A2, hingga bukti potong unifikasi. Walaupun pre-populated, data masih bisa dihapus maupun ditambah. Klik tombol tambah jika ingin menambahkan data yang belum terinput. Salin atau copy paste phrase yang tersedia. Paste phrase nantinya akan digunakan dalam penandatanganan dokumen perpajakan, seperti SPT. Isi kolom nomor identitas pemberi kerja dengan NIK pemberi kerja. Nantinya Anda bisa menemukannya pada bukti potong yang sudah diberikan oleh perusahaan. Untuk simulator ini, cukup isikan nomor secara acak. Isi nominal penghasilan bruto dan pengurang penghasilan. Nominal penghasilan neto akan terjumlah secara otomatis. Sesudahnya, klik simpan. Scroll ke atas, buka kembali tab SPT Induk. Isi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Karena simulator ini hanya menyediakan skenario SPT untuk penghasilan dari pekerjaan, pilih jawaban yang telah tersedia. Status PTKP yang tersedia pada simulator ini hanyalah TK0. Pada pelaporan SPT tahunan melalui Cortex, status PTKP-K ditujukan untuk pasangan suami istri yang menggabung penghasilan mereka. Status PTKP yang digunakan pada pelaporan SPT sesuai dengan yang berlaku di awal tahun pajak, yaitu 1 Januari 2025. Perubahan status PTKP hanya dapat dilakukan di awal tahun. Apabila pernikahan dilakukan pada pertengahan tahun pajak, maka perubahan status PTKP dilakukan pada awal tahun berikutnya. Poin 10D digunakan untuk WP yang tahun lalu sudah mengkreditkan PPh luar negeri, tetapi negara yang bersangkutan kemudian menurunkan tarif pajaknya secara retroaktif atau berlaku surut, sehingga terjadi pengembalian pajak. Jika pengembalian itu dimasukkan dengan cara membetulkan SPT tahun lalu, akan timbul kurang bayar disertai dengan sanksi. Karena itu, pengembalian tersebut dilaporkan di poin 10D agar menambah PPh terutang pada tahun berjalan tanpa menimbulkan sanksi. Surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak perlu diajukan apabila wajib pajak merasa belum mampu untuk membayar PPh terutang. Pembetulan SPT dibuat apabila ditemukan kesalahan dalam pengisian SPT. Pembetulan SPT dapat mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayar. Jika terdapat pembetulan dan hasilnya lebih bayar, kelebihan tersebut diinput pada bagian G. Kelebihan akan dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Di sini wajib pajak perlu memasukkan data rekening bank untuk pengembalian. Angsuran PPh 25 yang dibayarkan sebesar 0,75% dari omset di setiap bulan. PPh pasal 25 OPPT atau orang pribadi pengusaha tertentu
diperuntukkan bagi pengusaha yang menjalankan usaha di lebih dari satu tempat. Buka kembali tab L1 atau lampiran, input seluruh lampiran yang perlu diisi. Lampiran harta berupa kas dan setara kas, diisi dengan rincian harta yang mudah dicairkan, seperti rekening tabungan, uang tunai, giro, dan lain-lain. Pada Cortex, Anda perlu mengisi detail lokasi harta, dan nama bank tempat Anda menyimpan harta tersebut. Seluruh harta wajib diberi keterangan harta PPS, jika sebelumnya Anda pernah mengikuti PPS atau program pengungkapan sukarela, ataupun keterangan harta non-PPS, jika Anda tidak pernah mengikuti PPS. Lampiran piutang diisi jika Anda memberikan pinjaman utang kepada pihak lain, dan belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember. Lampiran ini sebaiknya hanya diisi jika Anda memiliki perjanjian piutang secara tertulis untuk mengantisipasi dilakukannya pemeriksaan atas bunga pinjaman yang diberlakukan. Pada form piutang ini, Anda perlu mengisi data peminjam atau penerima piutang. Nilai piutang diisi dengan total nominal yang dipinjamkan. Saldo piutang saat ini diisi dengan sisa nilai piutang yang belum dikembalikan. Klik simpan setiap kali Anda mengisi atau melakukan pembaruan pada form lampiran. Jika Anda memiliki investasi dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, surat utang, dan lain-lain, Anda perlu melaporkannya ke dalam SPT. Masukkan identitas penerima investasi. Harga perolehan adalah total nilai yang Anda keluarkan untuk pembelian elemen investasi, sedangkan nilai saat ini diisi dengan harga saham atau nilai investasi lainnya per tanggal 31 Desember. Anda dapat memeriksa nilai saat ini pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak sekuritas, ataupun dengan mengecek nilai yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia atau ORI per tanggal 31 Desember. Jika investasi yang dimiliki berupa saham perusahaan keluarga yang tidak terbuka, maka Anda dapat memasukkan nilai saham yang ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan mengajukan penilaian saham kepada kantor jasa penilai publik, ataupun dengan nilai wajar yang ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Pada lampiran harta bergerak, Anda perlu mendata harta berupa alat transportasi, gerobak, hingga mesin yang Anda miliki. Pada Cortex, Anda perlu menginput kepemilikan harta bergerak Anda, disertai dengan nomor identitas pemilik harta untuk menghindari double pengakuan, apakah atas nama sendiri ataupun atas nama pihak lain. Khusus harta berupa kapal pesiar, Anda perlu menyertakan gross akta. Jika harta bergerak dibeli dengan menggunakan mata uang asing, konversi nilainya terlebih dahulu ke dalam rupiah, sebelum menginputnya ke dalam SPT. Lampiran harta tidak bergerak diisi dengan data harta dalam bentuk properti tanah maupun bangunan. Sumber kepemilikan perlu diisi, apakah didapat dari warisan, hasil sendiri, hibah yang diberikan oleh keluarga sedarah, ataupun utang dalam bentuk KPR, pinjaman, atau utang bank. Bukti kepemilikan yang dimaksud di sini dapat berupa bukti transaksi pembelian, dokumen bukti seperti sertifikat keaslian, atau kepemilikan aset. Anda dapat mendata aset-aset Anda seperti kekayaan intelektual, logam mulia baik dalam bentuk batangan atau perhiasan, karya seni, permata, perabot rumah tangga, peralatan olahraga serta kantor, dan lain-lain pada lampiran aset-aset lain. Pencatatan utang pada akhir tahun mencakup seluruh pinjaman Anda terhadap pihak lain, baik secara personal maupun institusi tertentu. Selain pinjaman dana, kewajiban atas kredit motor dan KPR rumah juga termasuk ke dalam kelompok ini. Metode pengisian lampiran ini serupa dengan lampiran piutang. Saldo utang diisi dengan sisa nominal utang yang belum dibayar. Untuk daftar anggota yang menjadi tanggungan, Anda perlu melakukan update data tanggungan pada Family Tax Unit Cortex di menu profil wajib pajak terlebih dahulu. Informasi lebih detail kami cantumkan di deskripsi. Buka kembali tab SPT Induk. Jawab pertanyaan selanjutnya sesuai dengan lampiran yang sudah terinput. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, meliputi bunga deposito atau obligasi, penyewaan dan penjualan tanah atau bangunan, penghasilan UMKM, hadiah undian, dan lain-lain. Penghasilan istri yang digabung dengan suami, atau menggunakan satu NPWP, juga dianggap sebagai penghasilan dikenakan PPh final dalam konteks SPT. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak meliputi bantuan dan sumbangan, warisan, hibah dari keluarga sedarah, dividen, klaim asuransi, hingga beasiswa. Poin 14E. Terkait amortisasi fiskal hanya ditujukan untuk perusahaan dan pengusaha yang menghitung penghasilannya dengan pembukuan. Karena simulator SPT ini dibuat untuk pekerja, maka pilih tidak.
Poin 14H. Hanya diisi pada kasus tertentu. Ditujukan untuk pelaku UMKM dan perusahaan yang penghasilannya masih dikenakan pajak penghasilan final, maksimal selama 7 tahun. Jika nantinya Anda mengisi ya, pada poin 14E sampai dengan 14H, serta lampiran tambahan poin A, sampai dengan C pada Korteks, Anda perlu melengkapi data pada lampiran 3, 4, dan 5. Isi form sesuai dengan instruksi. Apabila penginputan SPT diwakilkan oleh orang lain, nantinya Anda perlu menyertakan surat kuasa pada lampiran. Scroll ke bawah, centang pernyataan yang tersedia. Pilih penanda tangan wajib pajak. Jangan lupa simpan konsep untuk mengantisipasi hilangnya data jika terjadi error pada server Korteks. Pastikan bahwa seluruh bagian SPT induk beserta lampirannya telah terisi dengan benar dan tepat. Jika sudah, klik bayar dan lapor. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN yang dimaksud pada pemberitahuan ini ditujukan untuk seseorang yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset kurang dari 4,8 miliar dan yang bersangkutan tidak lagi dikenakan PPh final. Dividen saham yang Anda terima dapat dikecualikan dari objek pajak dengan syarat Anda turut melampirkan laporan realisasi investasi yang menyatakan bahwa dividen yang Anda terima akan diinvestasikan kembali di Indonesia. Surat ketetapan pajak atau SKP diterbitkan jika Anda mengajukan restitusi pajak yang lebih bayar, ataupun terjadi keterlambatan, kekurangan pembayaran, ketidaksesuaian data, serta pemadanan data dari pihak ketiga, misalnya bank, e-commerce atau marketplace, dan instansi lainnya. Pilih tanda tangan pembayar pajak pada kolom jenis tanda tangan. Pilih kode otorisasi DJP pada kolom penyedia tanda tangan. Masukkan passphrase yang sudah disiapkan oleh DJP sebagai berikut pada kolom passphrase. Klik cek passphrase. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Lampiran kedua akan ditampilkan secara otomatis setelah Anda melakukan submit, memuat seluruh data penghasilan dikenakan PPh final, dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Untuk info lebih detail mengenai Family Tax Unit dan lain-lain, kami cantumkan di deskripsi. Dengan ini, tutorial simulator SPT tahunan Korteks untuk wajib pajak orang pribadi telah selesai. Sekian video ini. Jangan lupa follow dan subscribe Larona untuk info lainnya.